Sebelum Anda semua mendengar isi video ini, tolong bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua untuk para murid dan santri dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini guru ada kesempatan berbagi tentang sesuatu hal yang baru. Para murid, para santri, banyak kitab dan tulisan juga sekaligus wejangan yang sudah disampaikan kepada murid dan santri juga kepada khalayak umum. Terutama bagi murid dan santri, setiap murid dan santri yang menjalankan ilmu guru pastilah dibekali suatu tuntunan atau kitab sebagai panduan, sebagai pedoman untuk mengatur kehidupannya, baik kehidupan kesehariannya dalam bersosial, berbangsa, bertauhid, bertuhan, dan banyak hal. Namun banyak juga untuk para murid dan santri, karena pendidikan di guru tidaklah formal atau tidak formal seperti layaknya pendidikan di tempat-tempat tertentu, sehingga kadang para murid, para santri kalau diberi kitab itu tidak dibaca. Ada juga yang dibaca tapi belum mengerti, ada juga yang dibaca tidak mau bertanya. Sebagai guru atau sebagai pembina atau pembimbing kepada kalian para murid, dan sebagai penulis di dalam kitab Tripitaloka yang dibagi melalui Facebook Guru dengan judul di situ tadi itu tercantum pada lampiran ya, atau di kitab jilid 2. Jadi ilmu Islam atau ilmu agama di jilid 2 itu lempiran pertama ya. Lempiran pertama di situ halaman 1. Para murid, para santri, banyak kitab ini dibawa para murid dan santri tidak banyak juga yang bertanya. Satu contoh, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 yang pokok dari kitab itu. Nomor 1 ada dengan judul Satu Kabar dari Sang Yang Agung Kepadaku. Yang kedua, 2 kecaman alam langit atau dewa langit atau manusia yang umum menyebutnya Tuhan atau Allah, itu 2 kecaman. Yang ketiga, 3 titipan ilahi kepadaku. Yang keempat, 4 perintah yang maha kuasa atau Sang Yang Agung kepadaku. Yang kelima, 3 hukum kalam atau 3 hukum alam. Para murid, para santri, agar kelak kalian yang membawa kitab guru biar tidak banyaknya pertanyaan, dan ini pun juga akan jadi pembahasan kelak ke depan bagi bangsa manusia, khususnya para murid dan santri. Untuk menerangkan, guru tidak bisa banyak di dalam tulisannya. Dengan melalui media ini guru sangat dipermudahkan, juga para murid dan santri, juga para pemirsa sangat mudah untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan, khususnya tentang lempiran yang sudah dibagi guru melalui Facebooknya. Para murid, para santri, dari lempiran yang tadi ada yang pertama di situ. Coba tadi sudah dibuka atau belum di bagian yang pertama. Satu kabar dari Sang Yang Agung kepadaku. Apa itu maksudnya guru?
Di situ tulisannya, karena ini bahasa Jawa, apa yang ditangkap oleh guru pun juga bahasa Jawa. Tetukul wiji siji njejeri telatah pulau Jawa. Ya, coba. Tetukul wiji siji njejeri telatah pulau Jawa. Basa Jawane tetukul wiji siji njejeri pulau Jawa. Kalimat itu, sabda yang maha kuasa itu didapat atau diamanahkan kepada aku selaku gurumu pada tahun kurang lebih 2001 akhir atau 2022 Masehi awal. Karena guru tidak bisa banyak mencatat sehingga kurang lebih tahunnya tahun itu. Dari pemahaman, dari keterangan kalimat yang sudah ditulis oleh guru ini di kitabnya, juga di video ini, itulah yang menjadikan permulaan aku selaku gurumu banyak hal sesuatu yang aku asalnya tidak mengerti jadi mengerti, banyaknya hal sesuatu yang tidak sama dengan yang ada selama ini khususnya di Pulau Jawa dan lebih khusus lagi di negara Republik Indonesia, terutama tentang memahami Islam, memahami Quran, memahami kehidupan, memahami alam-alam surga neraka, dan memahami tentang alam-alam leluhur dan para moyang. Awalnya dari pemahaman itu yang ditangkap guru, tetukul wiji njejeri telatah pulau Jawa. Bila ditarik dari kalimat itu, sejak tahun 2001 akhir atau 2002 Masehi, adanya sesuatu bibit baru atau permulaan baru menjelang peradaban masa depan bangsa negara Republik Indonesia khususnya Pulau Jawa, dan itu nanti akan mewarnai dunia. Kalimat itu disabdakan Yang Maha Kuasa kurang lebih tahunnya 2001 akhir atau 2002 awal. Bila ditelaah, dikaji dari pemahaman, aku mengulas sedikit. Artinya ada sesuatu yang baru, tukul tumbuh permulaan, hanya satu. Ya, coba. Tetukul wiji siji, jadi biji atau bibit atau permulaan atau yang mengawali di telatah Pulau Jawa. Nah, dari disitulah maka banyak apa yang disampaikan dari langit, dari para moyang, dari para leluhur, dari banyak hal, bahkan dari alam, bahkan dari unsur yang di dalam bumi, ada yang dari laut, untuk disampaikan kepada khususnya yang ada di Pulau Jawa dan lebih khusus kepada umat atau bangsa negara Republik Indonesia. Dengan melalui video ini, dengan diceritakannya guru bahwa ada sabda dari alam yang maha kuasa menerangkan tetukul wiji njejeri telatah Pulau Jawa, artinya ada satu bibit sosok perwakilan yang memang diberi amanah, memegang atas kekuatan dan tanggung jawab apa-apa yang ada di atas Pulau Jawa dan di bawah Pulau Jawa. Para murid, para santri, itulah beban yang dibawa atau yang diemban, yang dipikul guru. Dengan memahami apa yang sejarah ditulis oleh guru ini, sehingga kalian para murid dan santri tahu, paham dan jelas mengapa pemahaman apa yang diajarkan guru banyak hal kemungkinan tidak sama dengan yang ada selama ini. Pada hakikatnya guru pun tidak minta, guru pun juga tidak mengetahui, karena disabdakan oleh alam sehingga cara berpikir guru, pengetahuan guru, pengertian guru, intelektual guru, kecerdasan guru berubah total sampai sedemikian rupa itu. Dengan demikian para murid, para santri, kalau toh apapun yang diajarkan guru baik di kitab maupun di video-video yang lain itu asing, ya memang faktanya begitu. Dan barangkali ada yang berseberangan atau yang tersinggung atau yang tidak cocok dengan pemahaman selama ini ada.
Faktanya memang begitu. Artinya secara hukum alam dan hukum kehidupan, ini akan ada perubahan menuju peradaban kehidupan bangsa manusia, khususnya di Pulau Jawa. Dengan disampaikan guru melalui video ini, sehingga khususnya para murid dan santri dan juga kepada siapapun yang mengikuti ajaran guru, bila tidak disamakan dengan siapapun, dengan ajaran siapapun, baik dari leluhur Jawa, baik dari Islam, baik dari apapun, para murid dan santri Anda pun harus mengetahui, harus memahami. Memang tidak sama dan tidak akan pernah ada yang menyamai. Tapi bila ditarik kesimpulan, karena ini adalah sabdanya yang maha kuasa, aku gurumu selaku penyampai, bersyukurlah kalian yang mampu dan bisa menerima sesuatu hal yang baru. Bagi yang belum bisa menerima, semoga dimampukan untuk menerima sesuatu hal yang sangat baik ini. Bagi yang tidak bisa menerima, kita pun sudah bisa menyadari kebenaran atau hidayah memang tidak semudah apa yang digambarkan. Bagi kalian yang mampu menerima kebenaran, bersyukurlah kepadamu. Semoga rahmat dan hidayah selalu menyertai kehidupanmu di dunia wal akhirat. Itulah yang dimaksud tetukul wiji njejeri telatah Pulau Jawa. Artinya sampai kapanpun, sampai waktu yang tidak terbatas, mungkin bahasanya sampai yaumil akhir, aku dan ilmumu, aku dan ilmuku, apa yang aku ajarkan selalu menyertai di dalam Pulau Jawa dan di atasnya Pulau Jawa dalam satuan waktu yang tidak terukur batasannya. Dan sampai kapanpun aku dan ilmuku selalu menyertai apa-apa dan siapa yang ada di Pulau Jawa ini. Itu yang harus kalian pahami dan itu yang harus kalian pahami. Itulah para murid, para santri, melalui video ini guru menyampaikan karena banyak hal yang belum disampaikan. Dengan aku sampaikan melalui video ini, khususnya para murid dan santri dan siapapun yang membawa kitab guru sehingga faham dan mengerti apa yang dimaksud dari kitab yang ditulis oleh guru. Dari bab yang pertama diterangkan lagi bab yang kedua. Dua kecaman alam langit atau alam moral atau alam langit atau dewa langit menyampaikan dua hal. Tahunnya tidak sama, karena setelah mendapat kalimat yang pertama itu kurang lebih 2-3 tahun dari kalimat yang pertama itu, dari alam langit menyampaikan itu. Bahasanya sebenarnya bahasa langit ya, yang kedua. Yang pertama bahasanya tepat seperti itu, cuma bahasa Jawa ya. Tetukul wiji siji njejeri telatah Pulau Jawa. Itu bahasanya tepat, itu tidak saya rubah. Namun untuk yang kedua ini bahasanya bahasa langit ya, cuman ditulis oleh guru memakai bahasa di alam manusia, sehingga guru memakai bahasa itu. Bongsomu jahiliyah kuadrat. Yang kedua, bongsomu terkutuk. Nah, dari permasalahan kalimat ini sabdanya alam atau sabdanya yang maha kuasa, disitulah permasalahan terus dan terus kepada bangsa negara Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena ini bukan kemauan aku guru. Itu yang kuasa menyampaikan kepada gurumu ada sesuatu hal yang sangat pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita Republik Indonesia. Coba yang pertama, bagaimana mungkin Dewa Langit Sang Maha Penguasa menyampaikan sesuatu hal yang sangat tidak indah didengarkan? Bongsomu jahiliyah kuadrat. Yang kedua, bongsomu terkutuk. Maka dari video guru yang lain, jatuh contoh di Janur Kuning, itu sudah aku sampaikan bahwa sesungguhnya kehidupan apa yang ada di peradaban, terutama di negara Republik Indonesia yang dimulai dari Pulau Jawa kurang lebih 1000 tahun ke belakang kemarin, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak jelas. Nah, disitulah menjadikan kutukan alam, karena manusia
tidak sesuai apa manusianya. Perilaku manusia tidak sesuai dengan perilaku manusia. Perilaku kultur dari budaya Jawa tidak sesuai budaya moral Jawanya. Nah, disitulah alam langit itu memberi nasihat kepada gurumu, dan aku tuliskan di kitab itu dan aku sampaikan. Dan kutukan itu dimulai sudah aku terangkan melalui video yang lain. Dan ini nanti terus dan berlanjut terus kutukan. Artinya bila ini tidak dilepas oleh guru, khususnya manusia yang ada di Pulau Jawa dan lebih khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian tidak akan pernah menemukan kedamaian, kalian tidak akan menemukan pencerahan, karena kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Kesalahan kau kira kebenaran, yang benar kau katakan itu adalah kemusyrikan. Itulah problem yang kalian hadapi, wahai manusia, di alam negara Republik Indonesia. Sedangkan bangsa manusia diberi akal, diberi pikir, diberi indera oleh bangsa dari alam Tuhan, punya budi pekerti. Mengapa kalian tidak bisa memakainya? Itulah menjadikan sebab dari peradaban masa yang kemarin-kemarin dan sampai sekarang, kutukan itu menyertai di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Faktanya lihat, bangsa yang sebesar ini, bumi yang subur dan makmur, kehidupan bangsamu sendiri khususnya dari pribumi Pancasila, dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dari yang manapun, hidupmu selalu dalam kesusahan, meskipun bumi itu katanya milikmu, bumi katanya milik leluhurmu. Kehidupanmu tidak akan pernah ada berkahnya, karena ada kutukan yang belum dilepas. Semoga aku melalui video ini aku sampaikan, kelak ke depan aku diberi kemampuan dan diberi hak mutlak untuk membuka atau melepas kutukan ini, sehingga kedamaian, kemuliaan, ketentraman di bumi Pancasila akan terwujud. Tapi untuk waktu mencapai untuk membuka sesuatu tabir ini, kita melalui kutukan ini. Sudah mulai berapa tahun sudah aku sampaikan, dan ini mulai titik-titik ke titik yang setak. Ada sesuatu hal yang sangat fatal dalam kehidupan ini nanti kalau tidak teratasi. Lihatlah di tahun sekarang 2022 Masehi ini, bumimu sudah mulai sering berguncang, gunung pun sudah mulai banyak yang mulai meletus, debit air mulai sudah naik. Bisakah Anda merenung? Bisakah Anda berpikir? Kalau Anda bisa merenung, mau berbuat apa? Kalau kesalahan itu 1400 tahun lampau sudah salah sampai ini hari, sedangkan kalian mencari kebenaran, tidak tahu yang benar itu di mana. Bagaimana kalau kebenaran itu yang menyelamatkan kehidupanmu berbangsa dan bernegara, sedangkan yang benar kau katakan itu adalah yang salah, yang menuntun kau katakan itu dalam kemusyrikan, yang merusak kehidupanmu kau katakan itu tuntunan. Para murid, para santri, semoga melalui video ini tercerahkan kalian, dan kalian yang mendengarkan video ini pandai-pandailah menggunakan akal budi sebagai manusia. Menjauhlah dari dogma-dogma yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengatasnamakan kebenaran. Gunakan indramu, gunakan rahmat yang disebut akal dan budi. Semoga kalian mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga kalian tidak terdogma orang-orang yang mengatasnamakan kebaikan, sedangkan kebaikan tidak jelas dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kebaikan itu. Itu yang dimaksud bangsa yang terkutuk. Para murid, para santri, ada 3 titipan dari Tuhan sudah aku tulis sebagai Trias Mustafa. Di situ tolong dikaji dan dipelajari dan dijalankan apa nasihatku. Karena itu yang akan menyelamatkan kehidupanmu, baik berkeluarga, baik bersosial, maupun berbangsa dan bernegara. Ada 4 ini yang jadi masalah, juga yang jadi permasalahan selama ini yang dihadapi guru dalam bersosial, bernegara, berpolitik. Guru menyampaikan melalui video ini, ada 4 perintah. Nomor 1, coba dipelajari, dibuka lagi. Sebenarnya saya pun pada hakikatnya tidak mau diperintah oleh Tuhan atau diperintah oleh Sang Maha Kuasa. Perintahnya sangat berat.
jejekno agamamu. Coba para murid, para santri, inilah yang jadi permasalahan gurumu dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Faktornya dari ini asalnya. Asal muasalnya dari tetukul wiji siji njejeri telatah pulau Jawa. Sejak tahun setelah itu, tatkala diperintah oleh alam, diperintah Sang Maha Kuasa, disuruh menegakkan agama. Sedangkan agama gurumu sejak kecil pun Islam. Yang dimaksud agama Islam adalah ilmu Islam, tapi bukan agama Islam. Itu diperintah langit untuk menegakkan, untuk menyampaikannya. Aku seorang diri di alam dunia, tidak mempunyai organisasi, tidak mempunyai pasukan. Sedangkan manusia yang terkutuk dalam kebodohan, manusia yang tersesat jumlahnya ratusan juta di negara Republik Indonesia. Secara manusia, secara makhluk, aku sadar amanah ini sangatlah berat bagi guru, karena kerusakan manusia pola pikir dan perilaku yang sangat fatal. Maka bertahun-tahun guru tidak mau menerima amanah ini, tidak mau, karena tahu bila aku menegakkan apa yang aku ajarkan, musuhku seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tapi karena ini amanah, selalu menghantui, selalu menekan kewajiban yang harus aku sampaikan. Itulah awal dari perjalanan guru, biar kalian paham mengapa guru berani melawan negara, berani melawan banyak orang. Pada hakikatnya guru pun tidak mau, tidak ingin menyakiti siapapun, tapi karena demi kebenaran guru menyampaikan. Berapa kali guru diusir dengan Majelis Ulama Indonesia? Berapa kali gurumu dimusuhi dari orang-orang, difitnah? Faktornya dari perintah ini. Lantas bagaimana para murid, para santri? Coba diukur ya. Kalau toh dalam kesesatan manusia, dalam jumlah satu negara dalam kesesatan, ada perintah satu untuk meluruskan. Sedangkan yang meluruskan itu dimusuhi, bahkan dikecam sesat. Kebenaran aku sampaikan kepadamu, kebenaran itu kau naifkan, kebenaran itu kau backlist, katanya nyimpang dan sesat. Artinya bangsa Indonesia ini melawan kebenaran. Kalau toh satu bangsa satu negara melawan kebenaran, apa yang akan kalian hadapi? Musuhmu bukan antar negara, para murid, para santri, para pemirsa, seluruh bangsa dan negara. Musuhmu adalah Sang Maha Penguasa. Bagaimana kalau negaramu akan dihilangkan dari permukaan bumi? Karena kalian adalah melawan kebenaran. Aku selaku manusia hanya menyampaikan yang hak, aku katakan yang hak. Yang batil, aku katakan batil. Tapi mengapa kalian yang batil, aku katakan batil, kalian melawan? Undang-undang kau backlist, kau katakan aku adalah sesat. Sedangkan yang terjerumus adalah kalian yang bersarang di Majelis Ulama Indonesia. Para murid, para santri. Ada yang kedua, selamatno umatmu. Ada lagi yang ketiga, toton Jowo. Yang ketiga, jogon rogomu. Para murid, para santri, bila ini saya ulas, coba tekanan begitu besar pada hari ini. Melalui video ini ada tekanan dari alam, dari langit. Apa yang akan terjadi? Aku hanya menyampaikan kewajiban aku sebagai yang mendapat amanah. Para murid, para santri, bila Anda memahami, mencermati dari tulisan yang aku tulis pada tahun 2007, guru sudah menulis, mari kita cermati kalimat ini. Ada apa di negeri ini yang akan terjadi? Pahami bulan-bulan kemarin pada tahun 2022 Masehi ini. Bisakah Anda berpikir, bisakah Anda meraba?
sebagai umat yang beragama, sebagai manusia yang mempunyai budi pekerti, apa yang akan terjadi kalau kalian tidak mampu merubah perilakumu? Bagaimana kalau aku memberi nasihat kebenaran kepadamu, lantas kebenaran itu kau backlist, katanya sesat dan nyimpang, sedangkan kalian terjerumus? Para murid, para santri, para pemirsa, para pendengar, semoga siapapun yang mendengarkan nasihatku dari video ini, semoga Anda tercerahkan, semoga hidayah selalu menyertaimu, semoga para leluhur dan moyang selalu menjagamu, karena kita mengalami dalam tekanan kehidupan yang sangat tidak baik. Semua bukan dari azabnya Sang Maha Kuasa. Keburukan siksa karma adalah gara-gara kesalahan dari bangsa manusia itu. Siksa di dunia bahkan alam sampai murka, karena kebodohan manusia itu tidak mampu bisa menggunakan akal dan pikiran. Diberikan rahmat namanya indera tidak bisa digunakan. Kalian mempercayai sesuatu hal yang tidak pasti, dogma-dogma kau imani, sesuatu hal yang tidak ada kau ada-adakan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Para murid, para santri, melalui video ini aku selalu menekankan, selalu menghimbau kepadamu, apa-apa yang aku ajarkan jalankan dengan tepat dan benar. Karena besok dan besok, hari depan dan hari depan, bulan depan, kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Bagaimana kita akan bisa melampaui ini? Karena kesalahan umat dan bangsa ini sudah sangatlah begitu fatal. Coba kalian memahami perilakumu sendiri. Lihatlah budaya-budayamu sendiri. Lihatlah ulama-ulama umarok yang ada di negara kita. Kesesatan mengaku dia yang paling benar. Para pejabat, para pemimpin tidak tahu bagaimana menyelamatkan rakyat dan umatnya. Itulah fakta yang terjadi. Para murid, para santri, kembali lagi melalui video ini, 2-3 hari kemarin guru sudah menyampaikan sesuatu cara atau ilmu untuk memperkuat kehidupanmu. Barangkali ada sesuatu karma yang akan menimpa kepada bangsa dan negaramu, kalian dan keluargamu semoga terselamatkan. Jalankan syahadat 4 apa yang aku ajarkan melalui cara-cara, melalui video-video yang berada dimanapun berada. Semoga nasihatku mampu mencerahkan, mampu menuntun kehidupanmu sehingga kalian menemukan jati dirimu, kalian akan mendapatkan hidayah dari rahmat Tuhanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.